Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 3 ingin membuat presentasi terkait materi praktikum struktur data dari modul 1 hingga 7. Perkenalkan, nama saya Ahmad Maulana Ihsan, nomor NIM 260 511 0030. Dan ada juga di sini beberapa teman kami. Silakan untuk perkenalan. Saya Ahmad Azhar dengan NIM 20605110077. Dan saya Moheri Susanto, NIM 26051100087. Saya Muhammad Galuda, NIM 2006051110085. Saya Agza Triana Dahat dengan NIM 200605110058. Oke, kita langsung mulai aja ya. Pada modul pertama yaitu array, di mana kita menggunakan sebuah method insert di mana sebuah value ingin dimasukkan ke dalam sebuah sel, tetapi sel tersebut memiliki value yang lebih besar. Ini memiliki value, maka value yang lebih besar digeser untuk memasukkan value baru tersebut. Dia ini menggunakan sistem pencarian secara linear. Jadi tidak terlalu efisien. Yang selanjutnya pada method find. Method find sendiri menggunakan binary search yang agar lebih efisien, di mana key-nya dicari dengan menggunakan konsep bagi dua secara berulang, sehingga range pencarian menjadi kecil dan lebih mudah untuk mendapatkan value mendekati key pencarian. Jadi nomor 3 selanjutnya yaitu untuk sorting objek sendiri, mengambil beberapa field, misalkan mahasiswa memiliki data NIM, data nama, NIM, asal, dan sebagainya, yang dimana dapat direpresentasikan sebagai kelas objek, yang nantinya pada objek tersebut, objek mahasiswa tersebut akan diberikan metode insert, find, delete agar mudah dalam mengolah data. Untuk codingannya sendiri, dipersilakan kepada teman. Untuk metode insert saya coba sedikit menjelaskan. Pada metode insert ini kan kita disuruh memodifikasi agar bisa melakukan sesuai instruksi pada nomor 1. Pertama, kita mendeklarasikan metode insert dengan parameter integer value. Di dalamnya ada integer posisi dengan value-nya 0. Lalu ada perulangan while n elemen lebih besar dari posisi, dan array R itu isinya posisi lebih kecil sama dengan value. Nah, di sini n elemen ini didapat dari jumlah array yang kita masukkan. Tuh, kalau nggak salah berapa ya? 8. Tuh. Lalu misalnya 8 lebih besar dari posisi dan array itu 0 lebih kecil dari sama dengan value, maka posisi diinkrementkan. Lalu untuk ada perulangan lagi for, bawahnya integer i sama dengan n elemen. Berarti i sama dengan 8. Berarti terus ada 8 lebih besar dari posisi. I mengalami decrement, maka array i sama dengan array i min 1. Lalu ada kondisi lain di bawahnya, yaitu array berisi posisi sama dengan value dan n elemen mengalami increment. Lalu ada outputnya seperti di bawah itu. Oke. Untuk yang nomor 2 bisa dijelaskan.
Di sini saya akan menjelaskan tentang metode boolean binary search. Di sini bertipe integer. Kemudian yang pertama dinamai dengan first sebagai elemen yang pertama, kemudian last sebagai elemen yang kedua. Di sini menggunakan boolean dengan sama dengan true, kemudian membuat sebuah perulangan dengan will, kemudian nilai integer antara integer first dan last dijumlahkan dan dibagi dua. Kemudian di sini membuat sebuah perulangan dengan if ketika sama maka akan false. Kemudian di sini ada juga if ketika last lebih besar dari first maka nilainya akan true. Kemudian ketika else if mid kurang dari key atau last sama dengan mid ditambahkan dengan 1, kemudian first sama dengan mid dikurangi 1. Kemudian mendeklarasikan dengan memberikan keterangan elemen tidak ditemukan. Kemudian kita return false. Dengan hasil output sebagai berikut, maka nilainya antara 15 sampai 81, angka yang ditemukan adalah 66. Selanjutnya. Baik, untuk pada soal nomor 3 di sini kan diminta untuk menuliskan ulang source code. Jadi ini untuk di sini kita diminta untuk bagaimana hasil outputnya. Hasil outputnya pada saat nomor 3 menghasilkan seperti ini, di mana apabila kita menjalankan metode find atau mencari dan mengikutnya, maka dia akan menemukan ini, ketemu name ini. Dan apabila kita memanggil metode delete atau hapusnya, dia akan menghapus name 16.650 240. Jadi di sini name tersebut sudah terhapus. Nah, setelah mempelajari modul 1 ini, saya dapat disimpulkan bahwa unordered array ini merupakan proses pemasukan nilai tanpa memperhatikan besar kecilnya nilai array, sehingga disimpan secara tidak berurutan. Sementara ordered array ini pemasukan nilai dengan memperhatikan besar kecilnya nilai array, sehingga array tersebut menjadi urut. Sebelumnya aku juga mau menyimpulkan dulu yang di praktikum 1. Oh, iya. Jadi praktikum 1 ini kan kita bahas array ya. Jadi array itu apa sih array? Jadi array itu kita tahu simpelnya adalah suatu metode untuk menyimpan data-data gitu, seperti itu. Dan juga disampaikan di dalam praktikum 1 ini ada beberapa praktikum yang kita coba. Seperti kita tahu ada metode insert, yaitu untuk menambahkan sesuatu yang tidak terurut sehingga bisa terurut. Dan juga ada praktikum storing object yang kita tahu di sana adalah metode penyimpanan yang menggunakan kelas atau record sebagai media penyimpanannya. Juga bisa dihapus dan bisa terurut seperti itu. Mungkin kesimpulannya sangat simpel aja seperti itu. Bisa langsung kita lanjut ke praktikum kedua. Nah, baik, untuk praktikum yang kedua ini kan tentang simple sorting. Dan di sini sorting itu untuk metode pengurutan, di mana pada simple sorting ini terdapat 3 metode, yaitu bubble sort, selection sort, dan insertion sort.
Nah, di sini pada praktikum pada soal nomor 1 tentang sorting objek, di sini disuruh untuk mengimplementasikan algoritma sorting untuk sorting objek mahasiswa berdasarkan NIM, yaitu dengan cara menambahkan metode bubble sort, selection sort, insertion sort. Nah, di sini minta sesuai NIM genap atau NIM ganjilnya. Pada nomor 2 sendiri, kita menggunakan lexicographical comparison yang dimana metode compare to membandingkan dua string secara leksikograf atau secara alfabetis, yang dimana perbandingan ini didasarkan pada nilai Unicode dari masing-masing karakter dalam string. Jadi dia dibandingkan secara leksikograf atau secara alfabetis. Mungkin langsung saja ke codingannya. Nah, di sini pada soal nomor 1 akan diminta untuk membuat metode bubble sort dan metode swap. Nah, pada metode bubble sort ini merupakan membandingkan sisi yang berdekatan dimulai dari bagian paling kiri dan pertukaran akan terus mulai. Nah, di sini pada ini terdapat instan variabel berupa integer yaitu batas dan i. Ini juga terdapat perulangan for di mana batas lebih besar, di batas sama dengan elemen min 1, batas lebih besar dari 0, dan batas di increment. Lalu ini juga terdapat perulangan for di mana i dengan kurang dari batas dan i di decrement. Lalu di sini juga terdapat perkondisian di mana jika mahasiswa get NIM lebih besar dari mahasiswa i plus 1, maka dia akan memanggil metode NIM dan dia akan melakukan penukaran di sini. Lalu pada metode swap ini terdapat konstruktor 1 dan 2 yang bertipe integer. Lalu di sini juga terdapat pembuatan metode baru dari mahasiswa term sama dengan mahasiswa 1 dan menginisiasi mahasiswa 1 sama dengan mahasiswa 2, mahasiswa 2 sama dengan term. Dan ini terdapat juga metode insert dan sort. Sini pada metode insert dan sort terdapat instant variable bertipe integer yaitu i dan churn. Di mana juga di sini terdapat perulangan for di mana churn jika churn sama dengan 1 dan churn kurang dari n elemen maka dia churn increment. Lalu mahasiswa term sama dengan mahasiswa churn. Dan dia menyimpan variabel churn di i. Sini juga terdapat ulangan while di mana ketika i lebih besar dari 0 dan mahasiswa i min 1 lalu manggil metode NIM lebih besar dari sama dengan term get NIM, maka dia akan menginisiasi MHSI sama dengan MHSI min 1 lalu dia melakukan pengurangan nilai setiap perulangan. Dan ini menginisiasi atau menyimpan variabel term di mahasiswa i. Lalu yang kedua ada source code untuk metode selection sort by name. Di sini pertama kita mendeklarasikan metode void itu bernama selection sort by name. Lalu kita mendeklarasikan variabel awal i dan min. Lalu kita membuat perulangan for di mana kondisinya awal bernilai 0 dan awal lebih kecil dari n elemen min 1 dan awal increment. Lalu di dalamnya ada variabel min itu bernilai awal. Lalu ada perulangan for jika i sama dengan awal plus 1. Terus i lebih kecil dari n elemen
dan I increment, maka if mahasiswa ini dengan array I.get nama di compare to mahasiswa dan array min.get nama lebih kecil dari 0, maka variabel min sama dengan I. Lalu kita panggil kelas web untuk menukar menukar variabel awal dengan min. Seperti itu. Lalu ada outputnya di bawah. Ini di kelas method main itu dipanggil kelasnya, jadi muncul seperti ini. Sedikit menambahkan, untuk bagian insertnya sebenarnya ada output dari name, dari nama, kemudian dari asal. Tapi pada shortcut kali ini tidak ditampilkan. Oke, jadi aku mau menyimpulkan ya. Jadi kita tadi belajar di praktikum 2 simple sorting, di mana di sini ada beberapa tentang sorting object. Jadi sorting object itu merupakan fungsi untuk mengurutkan item-item nilai mulai dari yang menurun ataupun yang menaik. Nah, di sorting object ini ada 3 jenis, ada bubble sort, ada juga selection sort, ada juga insertion sort. Jadi apa sih bubble sort itu? Bubble sort itu merupakan suatu pengurutan membandingkan antara item pertama dan kedua. Jika item kedua memiliki nilai yang lebih besar, maka akan berpindah ke posisi pertama hingga item tersebut menjadi urut. Lalu selection sort merupakan pengurutan dengan mencari item yang memiliki nilai yang terkecil untuk diletakkan di posisi pertama. Jadi yang terkecil ada di pertama terus seperti itu. Kemudian juga insertion sort merupakan pengurutan item dengan sistem perpindahan dengan membandingkan terhadap nilai sebelahnya sampai terurut. Jadi intinya untuk mengurutkan data-data seperti itu. Baik, bisa langsung kita lanjut ya ke praktikum ketiga. Selanjutnya pada praktikum ketiga di mana stack and queue. Coba langsung ke praktikum di bawahnya. Di mana kita mempelajari implementasi dari stack, di mana stack sendiri itu adalah program pembalik kata yang di mana nantinya dibutuhkan 3 class. Class pertama yaitu stack yang digunakan untuk menyimpan setiap karakter. Yang kedua, class pembalik yang di mana class pembalik itu membaca setiap karakter yang diinputkan. Dan yang ketiga yaitu class up pembalik yang di mana nantinya class ini digunakan untuk membalik dari semua data-data yang di atas. Untuk selanjutnya implementasi queue, masih ada penjelasan di bawahnya. Implementasi queue sendiri sangatlah mudah. Queue sendiri dalam bahasa Indonesia diartikan sebuah antrian yang dimana data yang dimasukkan atau dikeluarkan memiliki antrian yang dimana misalkan pada outputnya Andi masuk, Ahmad masuk, bisa nanti diurutkan sesuai dengan antrian yang telah dimasukkan ke dalam codingan. Ya, lanjut kepada codingannya. Sebelum di codingan aku juga mau jelaskan yang ada di modul ya. Di sini aku mau jelaskan ada beberapa data itu loh, kayak penjelasan gitu ya, penjelasan di mana di sini ada insert, ada remove, ada pick, ada is empty, ada is full. Jadi insert di sini kita menggunakan tipe data insert untuk menambahkan item pada antrian ya, antrian yang kita bahas di stack ini. Kemudian juga ada remove, yaitu untuk mengeluarkan item pada antrian. Ada juga pick untuk melihat item pada antrian, ada is empty yang berfungsi untuk mengecek apakah ada antrian kosong, dan is full adalah untuk mengecek
penuh antrian atau tidak. Yang ini semuanya tipe data ini digunakan pada praktikum kali ini. Oke. Untuk di sini terdapat beberapa kelas. Yang pertama adalah kelas tag, kemudian yang kedua adalah kelas application pembalik, kemudian ada kelas queen, kemudian ada kelas queen application. Untuk kelas pertama di sini menggunakan dengan tipe privat dengan jenis integer, kemudian chars, kemudian integer. Untuk pertama terdapat metode bernama stack. Stack ini menghubungkan antara stack array kemudian dengan new chars. Artinya yang atas dipanggil. Untuk selanjutnya adalah metode void dengan push. Kemudian ada public pub, kemudian public back. Kemudian ada public boolean dengan is empty. Kemudian kemudian ada metode public boolean is full. Selanjutnya pada kelas pembalik, di sini terdapat instan variabel kata balik bersifat string dan juga input dan output string berjenis private. Ini pada kelas pembalik terdapat metode pembalik di mana terdapat konstruktor in bertipe string dan menginisiasi input sama dengan in. Nah, di sini juga terdapat metode string membalik di mana di sini terdapat penyamaan stack z sama dengan input length, dan ini terdapat pembuatan objek baru dari kelas stack yaitu the stack, dan terdapat perulangan for di mana i dengan batas input length dan i di increment, lalu dia syarat ini untuk membaca karakter string, dan ini the stack push sama the stack push ch untuk menambah elemen stack. Lalu output sama dengan tanda petik 2 yang kosong ini yang untuk menginisiasi output dengan kosong. Lalu terdapat perulangan while di mana ini tanda seru the stack is empty apakah elemen tidak kosong. Dan ini mengeluarkan char ch sama dengan the stack pop untuk mengeluarkan elemen stack. Lalu output plus sama dengan ch ini untuk mengisi dan menambahkan. Dan lalu dia mengembalikan nilai output. Lalu ada kelas application pembalik. Di sini sebagai kelas main yang berisi metode main. Nah, di sini kita membuat variable string input dengan kata-kata kasur ya, kalau sesuai modulnya. Lalu ada string output lagi. Nah, lalu ada balik kata ini untuk pembuatan objek baru dengan parameternya input. Lalu ada output juga sebagai balik kata dot membalik yang kita sudah buat pada kelas pembalik. Lalu ada sistem outclean ini untuk mencetak kata-kata. Lalu di sini ada yang sistem outclean yang ketiga ini kita memanggil input. Nah, di sini input ini fungsinya untuk kita memasukkan kata-kata yang ingin dibalik, yang misalnya ada kasur gitu. Lalu kita panggil juga outputnya. Nah, ini output yang sudah ada dibuat di kelas pembalik untuk membalikan kata. Jadi outputnya itu seperti ini. Jika kita memasukkan kasur, dibalik menjadi rusak seperti itu. Lalu ada perulangan lagi for dengan atas. Nah, di sini ada perulangan lagi for dengan integer i bernilai 0 dan i lebih kecil dari 5 dan i increment. Nah, di sini kita
harus memasukkan penginputan yang bertipe scanner. Nah, sistem outprint ini untuk mencetak kata-kata, lalu ada string input i.scanner next. Nah, ini untuk kita memasukkan inputan pada output terminalnya nanti. Lalu string output 1, kembali kata. Nah, ini juga membuat objek baru dari kelas pembalik. Nah, seperti itu. Jadi outputnya seperti ini. Lalu yang kedua itu pengimplementasian queues, itu bisa dijelaskan yang lain. Untuk pada kelas QUW di sini terdapat instance variable berjenis int dan string yang menggunakan akses private. Lalu di sini terdapat juga metode QUW yang berkonstruktor zest bertipe int. Di sini penginisian max zest sama dengan zest, query sama dengan new string max zest, dan front sama dengan 0, array sama dengan 1, and item sama dengan 0. Di sini juga terdapat metode insert dengan konstruktor nama, di mana jika dia full, maka dia akan menampilkan maaf, nama, antrian penuh. Nah, jika tidak, dia akan jika array sama dengan max zest min 1, maka dia akan melakukan array sama dengan min 1. Lalu di sini juga terdapat query decrement array sama dengan nama untuk mengisi setiap elemen increment array sama dengan nama. Lalu di sini an item plus plus decrement an item, dan dia lalu menampilkan nama plus masuk antrian. Nah, pada metode remove ini digunakan untuk memindahkan. Nah, di sini terdapat inisiasi string term sama dengan query decrement front, dan juga terdapat pulangan if front sama dengan max zest, maka dia akan melakukan front sama dengan 0. Nah, jika tidak, dia akan jika kondisinya lain yaitu array sama dengan max zest min 1, dia akan melakukan array sama dengan min 1. Lalu di sini query plus array sama dengan kosong and item, nah, increment and item, lalu mengembalikan nilai item. Di sini terdapat juga metode display QW untuk menampilkan antriannya. Di sini terdapat item sama dengan disfront, terdapat pulangan for, di mana integer i sama dengan 0, i kurang dari query length, dan i increment. Lalu dia akan menampilkan query decrement front. Nah, di sini juga terdapat pulangan if di mana front sama dengan max zest, maka dia akan melakukan front sama dengan 0. Ini juga terdapat sistem out println dan front sama dengan term. Ini sih from sama dengan term. Terdapat juga metode pack front dan mengembalikan nilai query front. Metode boolean is empty mengembalikan nilai n item sama dengan 0. Metode boolean is full mengembalikan nilai n item sama dengan max zest, dan metode zest bertipe int mengembalikan nilai n item. Nah, di sini pada metode PSVM-nya juga dibuatkan pembuatan objek baru dari kelas QW, yaitu the QW dengan argumennya 4, dan ini untuk menampilkannya. Sementara the QW insert ini untuk memberikan nilai parameter pada insert, metode insert. Ini the display, the QW display QW untuk menampilkan ini yang tadi yang ada di sana. Ini juga terdapat pulangan while di mana apabila the QW tidak kosong, maka dia akan menampilkan the QW px front, maka akan menekan keluar antrian. Kemudian di remove, memanggil metode remove,
dan memanggil metode display QQW untuk menampilkan hasil dari yang ini. Lalu di sini juga terdapat metode perluangan if, di mana jika the QQW itu kosong, maka dia akan menampilkan antrian kosong. Dan ini untuk dari QQW display QQW untuk menampilkan hasilnya dari yang ini. Berikut outputnya seperti ini. Saya sedikit menambahkan kesimpulan. Di sini kita modifikasi konsep dari stack sendiri. Stack sendiri itu artinya menyimpan data yang terstruktur dan dapat dihapus maupun ditambah tapi di sini kita menggunakan stack ini sebagai pembalik kata seperti itu. Nah, di stack sendiri itu memiliki sifat LIFO. Yang pertama kali masuk itu data yang pertama keluar dan berfungsi sebagai pembalik kata itu. Lalu yang queues ini juga sama, cuma sifatnya vivo yang sudah ada di modul seperti itu. Ya, sekian, terima kasih. Seperti itu tambahan dari saya. Mungkin langsung ke itu 4. Oke. Jadi di sini aku mau sedikit pendahuluan ya. Di linked list ini yang modul 4. Jadi apa sih linked list itu? Linked list itu adalah sekumpulan elemen bertipe sama yang mempunyai keturutan tertentu, yang setiap elemennya terdiri dari 2 bagian. Nah, di sini kita tahu di dalam modul ya, ada 2, yaitu single linked list dan juga double linked list. Jadi single linked list itu adalah merupakan list dengan penghubung satu referensi antar data yang menunjuk data selanjutnya next. Yang kedua, double linked list itu adalah list dengan penghubung 2 referensi antar data yang menunjuk data sebelumnya. Jadi kalau single ini menunjuk data selanjutnya, kalau double list ini yang sebelumnya, yang pref dan setelahnya. Ada 2 nih. Kalau yang double ini ada 2, ada yang sebelum dan setelahnya. Kemudian juga dijelaskan di sini ada 2 jenis lagi nih. Ada linear dan ada circular. Jadi linear ini adalah list yang berbentuk linear dengan head atau first sebagai penunjuk awal list dan akan diteruskan dengan objek-objek yang saling berhubungan. Diakhiri dengan tail atau last sebagai petunjuk akhir list. Yang kemudian juga ada circular. Circular ini adalah list yang berbentuk sirkular dengan head or first sebagai petunjuk awal list dan akan diteruskan dengan objek-objek yang saling berhubungan. Diakhiri dengan tail or last sebagai penunjuk akhir dari listnya. Jadi seperti itu pendahuluannya, dan langsung kita bisa lanjut ke codingan. Ya, untuk di praktikum sendiri, sebelumnya kita sudah pelajari, di modul sebelumnya kita sudah menjelaskan apa itu stack dan queue. Sekarang kita mengimplementasikan stack pada linked list, yang dimana pada stack di linked list ini kita gunakan untuk menumpuk data agar data tersebut dapat berurutan, di mana di sini dari outputnya sebuah barang elektronik yang memiliki field ID integer. Jadi barang tersebut ditumpuk dengan sesuai dengan integernya. Yang selanjutnya implementasi queue di sini, implementasi queue pada linked list, di mana data mahasiswa dimasukkan seperti antrian, yang dimana antrian ini bisa dimasukkan dari belakang, data baru dimasukkan dari belakang, dan data yang lama atau sudah selesai akan dikeluarkan atau di remove. Ya, lanjut ke codingan.
Baik, untuk pada praktikum ini terdapat beberapa kelas, di mana kelas yang pertama adalah stack application, kemudian yang kedua adalah kelas link, kemudian kelas linked list queue, dan kelas linked list queue application. Untuk praktikum ini sangat berkaitan dengan praktikum yang pertama tentang array. Di sini menggunakan kelas bertipe integer, kemudian string. Di sini terdapat beberapa metode. Yang pertama adalah metode link, kemudian yang kedua adalah metode void display link. Kelas bawahnya kelas link list. Pada bagian ini kelas linked list stack metode linked list stack, kemudian public void pass, kemudian public boolean is empty, kemudian terdapat public void pop, kemudian terdapat kelas terdapat metode void display. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Nah, di sini pada kelas linked list stack itu untuk PSVM-nya, metode PSVM-nya terdapat pembuatan objek baru yaitu LLS dari kelas linked list stack. Sini terdapat pemanggilan metode push dan mengisinya 1 VCD, 2 TV. Lalu dia menampilkan apa yang diinputkan pada metode push ini. Sini juga terdapat pemanggilan metode push dan mengisinya nilai 3, kulkas, 4, PC, 5, rice cooker, 6, dispenser. Lalu dia menampilkannya lagi. Setelah dia tampilkan, ini memanggil metode pop, lalu ditampilkan lagi. Nah, hasilnya outputnya seperti ini. Karena ini menginputkannya 2, yaitu hasilnya ini hanya 2, lalu di sini terdapat menambahkannya lagi 4, jadi ini terjadi 6, ada 6 total. Dan karena memanggil metode pop sebanyak 2 kali, maka yang ini paling atas 6 dan 5 ini akan keluar. Selanjutnya pada kelas link, sini terdapat instant variable public in ID, public link next, dan string nama. Ini juga terdapat metode link dengan konstruktor ID dan string nama. Di sini juga terdapat metode display link. Pada link list, pada kelas link WW, sini terdapat beberapa metode, yaitu metode linked list WW dan juga metode insert untuk menginsert, terdapat metode remove untuk memindahkan, untuk mengeluarkan, lalu terdapat metode display list untuk menampilkan. Di sini pada metode display list dapat perulangan while, di mana ketika current tidak sama dengan 0, maka dia akan melakukan perintah current display link dan menginisiasi current sama dengan current next. Nah, pada kelas linked way up, sini pada PSVM-nya juga seperti ini. Terdapat pemanggilan metode insert dan mengisinya seperti ini, lalu dia menampilkan apa yang telah diinsertkan, sehingga pada outputnya seperti ini, hanya 2. Lalu dia menambahkannya lagi, menginsertkannya lagi, dan mengisinya seperti ini, dan kemudian memanggil metode display list, sehingga
datanya akan nambah. Jadi ini jadi 5. Lalu dia memanggil metode remove sebanyak 2 kali. Nah, dan menampilkan apa yang dihasilkan. Nah, jadi yang sebelumnya ada datanya 5, sekarang menjadi 3. Oke, jadi di modul 5 ini kita akan bahas tentang rekursi, di mana rekursi ini adalah teknik di mana metode atau fungsi tersebut memanggil dirinya sendiri. Jadi ini simple ya, nanti codingannya juga simple, di mana kita nanti akan membahas dua praktikum. Yang pertama itu nanti kita akan bahas tentang perpangkatan, dan yang kedua juga kita akan membuat menara Hanoi. Oke, seperti itu, sangat simple ya untuk yang modul 5 ini. Oke, seperti itu ya. Nih, praktikumnya ini yang pertama kita akan membuat rekursi tentang nilai pangkat, di mana di sini kita sangat simpel sekali, sedikit sekali ya. Di sini kita pakai, sebentar, ada void main string args. Di sini kita pakai nilai pangkat untuk kita panggil nilai pangkatnya, dan dikasih memasukkan ya, kita memasukkan angka pada tampilan sistem output-nya ini, 2 pangkat 10, 3 pangkat 5, dan 3 pangkat 16, di mana di sini pakai base 2, ada juga pakai eksponen 10. Seperti itu selanjutnya, seperti itu. Dan karena ini ada rekursi, kita pakai perulangan ya, kita pakai batas, jika if eksponen sama dengan 0, maka kita akan mereturn 1. Jika tidak seperti di atas, maka kita akan mereturn di mana eksponennya nanti akan dikurangi 1 sehingga sama sampai menjadi eksponen sama dengan 0. Oke, langsung aja ke outputnya ya. Nih, jadi outputnya ada 2 pangkat 10, 1024, 3 pangkat 5, 243, terus juga 3 pangkat 16, 43, 04, 6, 721. Oke, selanjutnya bisa dijelaskan oleh teman saya. Yang kedua ini kita membuat sebuah permainan seperti menara Hanoi, permainan menara. Nah, di sini kita mendeklarasikan metode void do menara dengan variabelnya seperti ini, diagram, first, mid, dan last. Lalu kondisinya seperti ini, if diagram equal dengan 1, maka kita panggil di metode cetak, diagram ini first dan last dipanggil juga di sistem output-nya. Jika kondisinya lain, maka do menara, diagram min 1, first, last, dan mid itu dipanggil juga di metode di perintah cetak sistem output ini, memindahkan diagram ini dari first ke last. Lalu di sini ada metode main juga. Di sini kita menggunakan scanner untuk memasukkan nilainya. Nah, di sini ada juga pembuatan objek MH dari menara Hanoi, dan dipanggil di sini di bawahnya, agak ke bawah. Nah, sudah. Nah, di sini ada objek MH tadi yang dibuat di menara diagram ABC ini. Lalu kita run seperti ini hasilnya. Ini seperti pemindahan diagram dari menara Hanoi. Seperti itu. Jadi kesimpulannya pada kelas teka-teki menara Hanoi ini, yaitu untuk menyelesaikan permasalahannya, yaitu kita dapat memecahkan dengan teknik rekursi, yaitu dengan cara jika terdapat n piringan pada satu tiang, maka n-1 piringan paling atas harus dipindahkan ke piringan bantuan. Setelah itu, piringan terbesar dipindahkan ke piringan tiang tujuan. Nah, sehingga n-1 piringan dapat dipindahkan kembali ke atas piringan terbesar di tiang tujuan. Dengan melakukan langkah-langkah rekursi tersebut, maka menara Hanoi dapat dipecahkan dalam 2 pangkat n-1 langkah. Jadi ini kan karena yang diisikan 4 berarti totalnya ada
2 pangkat N 2 pangkat 4, yaitu 16 dikurangi 1 berarti ada 15 angka. Selanjutnya praktikum 6 di mana kita akan membahas advanced sort. Pada praktikum ini kita mengambil objek mahasiswa yang pada modul 2 kita menggunakannya dengan menggunakan algoritma merge sort, shell sort, dan quick sort pada data mahasiswa tersebut, di mana shell sort sendiri menggunakan konsep yang berdasarkan pada insertion sort, dan quick sort itu bekerja dengan melakukan partisi sebuah array menjadi 2 sub array, kemudian memanggil fungsi itu sendiri. Mungkin ada yang menambahkan, teman? Advanced sort. Oh, iya. Nah, udah Umar udah. Nah, di sini pada kelas mahasiswa dan kelas advanced sort di sini terdapat beberapa metode, yaitu metode mahasiswa, dan juga terdapat metode getName untuk mengambil nilai name, get nama untuk mengambil nilai nama, dan get asal untuk mengambil nilai get asal. Untuk selanjutnya adalah kelas advanced sort. Di sini terdapat pengambilan memanggil kelas mahasiswa, kemudian dengan membuat deklarasi integer dengan n elemen. Di sini terdapat kelas advanced sort, metode advanced sort, kemudian ada metode void insert untuk menginsert name, nama, dan asal. Kemudian ada metode display, kemudian merge sort. Pada merge sort ini terdapat pemanggilan kelas mahasiswa. Selanjutnya adalah merge sort dengan tipe integer lower bound, kemudian upper bound. Di sini membuat sebuah perulangan antara lower bound sama dengan upper bound. Terus selanjutnya adalah merge sort dengan tipe integer low index, kemudian in high index, kemudian in upper bound. Kemudian membuat sebuah perulangan ketika low index lebih kecil sama dengan mid dan high index kurang dari sama dengan upper bound, maka box speed sama dengan low index. Kemudian ada selanjutnya adalah metode shell sort dengan tipe integer, kemudian mahasiswa di tim, kemudian n elemen dibagi menjadi 2. Ketika h kurang dari 0, maka h akan keluar, kemudian ketika hasil dari out, maka nilai h dikurangi 1, dan di bawahnya adalah h dibagi sama dengan 2. Dan metode quick sort dengan nama, kemudian ada metode ready to sort name dengan batas kiri dan batas kanan. Kemudian membuat sebuah perulangan batas kanan dikurangi batas kiri kurang dari sama dengan 0. Kemudian ada metode void swap dengan tipe
integer antara batas kiri dan batas kanan. Lanjut. Selanjutnya adalah akan disampaikan oleh teman saya. Nah, di sini ada pembuatan variabel multiple private dan integer. Nah, di sini ada parameternya, integer batas kiri, batas kanan mahasiswa dengan isinya seperti ini, indeks kiri dengan isi batas kiri -1 dan indeks kanan batas kanan +1. Di sini ada perulangan while juga. Lalu di perulangan ini ada kondisi-kondisi yang akan dicabangkan lagi pada if else seperti yang ini, indeks kiri jika lebih besar sama dengan dari indeks kanan maka perulangannya balik, sedangkan kondisi lain maka memanggil kelas web untuk pertukaran indeks kiri dan indeks kanan dan mengembalikan nilai return indeks kiri. Lalu ada metode main di sini dengan integer max size adalah 50 dan ini pembuatan objek baru R new advanced search set dengan parameter max size. Lalu kita panggil rl.insert untuk memasukkan data dan ada name, nama dan asal seperti itu. Dan pemanggilan display dan Microsoft cell sort dan quick sort nama. Lalu langsung ke outputnya. Outputnya seperti ini. Nah, dengan ada yang teknik merge sort, cell sort dan yang terakhir itu quick sort. Seperti itu pengurutannya. Lalu yang langsung ke modul 7. Sebelumnya aku mau simpulkan dikit dulu ya. Di sini disimpulkan ada algoritma cell sort, ada partitioning, ada juga quick sort. Jadi simpelnya nih, cell sort itu adalah algoritma yang berfungsi untuk mengurutkan data angka. Simple banget kayak gitu aja. Terus ada partitioning juga, itu adalah konsep pembagian. Dan ada algoritma quick sort, di situ adalah algoritma pengurutan yang biasanya menggunakan an item atau penyortiran. Oke, langsung aja kita lanjut ke praktikum 7, binary trees. Jadi binary trees ini kita akan membahas tentang istilah-istilah nih pada tree nih. Di modul ada beberapa kata-kata yang juga harus kita pahami nih. Ada pet, ada root, ada parents, ada child, ada leaf, ada subtree, ada visiting, ada thrifting, ada level, ada key juga. Jadi path itu adalah suatu jalan yang menunjukkan banyak tiap child, garis putus-putus yang menghubungkan pada tree. Nah, yang kedua ada root. Root adalah node yang memiliki derajat keluar lebih besar dari 0, lebih besar sama dengan 0, dengan derajat masuk sama dengan 0. Parent adalah node yang punya node child di bawahnya, satu level di atas satu node. Yang kemudian juga ada child, yaitu adalah successor suatu level di bawah suatu node-nya tersebut. Kemudian ada leaf, di mana leaf itu adalah semua node yang derajatnya masuknya 1 dan keluarnya 0. Ada subtree, di mana bagian dari tree yang berupa nodes beserta descendant-nya dan memiliki semua karakteristik tree tersebut. Terus juga ada visiting, itu adalah untuk menampilkan trees yang sudah dibuat. Ada thrifting, di mana di sini adalah menghitung seluruh nodes pada tree masing-masing satu kali hasilnya adalah urutan informasi secara linear yang tersimpan dalam tree. Pre-order, in-order, atau juga post-order. Dan juga ada level, merupakan tingkatan contoh level 1, B, dan C. Dan juga ada key, di mana key ini adalah kunci dalam pencarian tabel data dengan menggunakan informasi kunci. Oke, bisa langsung kita lanjut ya. Oke, yang pertama itu kita menambahkan metode pada class tree untuk mendapatkan value maksimum dan minimum pada tree tersebut. Nah, di sini ada find max dan find min, di mana metode find max ini berfungsi untuk mencari nilai yang terbesar dari sebuah binary trees, dan metode find min ini juga mencari nilai yang terkecil. Lalu ke bawahnya
Nah, di sini ada fungsi-fungsi key untuk yang dimaksudkan pada output, yang dimana B ini memanggil find max misalnya, terus yang I ini find min seperti itu. Lalu kita di output ini, nah di sini kita memasukkan transverse B misalnya. Nah, B kita mencari nilai terbesar dari sebuah binary trace, yaitu di sini ada 97 yang dibatasi sendiri itu. Terus kita mencari I misalnya. Nah, di sini kita memanggil kata kuncinya I, maka keluarnya number is 12 yang paling kecil di binary trace-nya. Modifikasi metode insert sehingga tidak mungkin adanya duplicate key pada key. Nah, di sini kita fungsinya ini kita memasukkan sebuah nilai nama misalnya gitu ke dalam bound binary. Mungkin source code-nya bisa dijelaskan sama yang lain. Dan di sini pada metode duplicate ini untuk mencegah adanya data yang sama berdasarkan key-nya, berdasarkan ID-nya. Sementara pada metode insert, ini untuk menginsert terdapat perubahan di mana dia apabila terdapat penginputan yang datanya sama, ID-nya sama, maka dia akan menampilkan ini the data you entered is available. Nah, di sini pada perkondisian di metode PSVM-nya, di sini juga terdapat perubahan pada case I, di mana ya, ini terdapat pemecahan agar kita bisa menginputkan dua kali, yaitu pada ID dan namanya secara terpisah. Sehingga outputnya seperti ini. Kita memanggil I dan menampilkan 97. Karena 97 datanya sudah ada, maka dia akan menampilkan the data you entered is available. Ya, sekian mungkin dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.